Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Pada saat mulai mengenal investasi, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan mulai berinvestasi? Apakah hingga kita paham analisis saham, seperti analisis laporan keuangan, mencari harga wajar, atau analisa minat investor? Jawabannya, kita tidak perlu menunggu hingga kita paham 100% perihal analisis saham, karena pengetahuan terbaik datang dari belajar dengan membaca buku atau diskusi dan pengalaman. Dalam video episode pertama telah dijelaskan bahwa instrumen investasi selain saham ada reksadana, ETF, dan lain-lain. Reksadana maupun ETF adalah instrumen yang dapat dilakukan dengan pengetahuan yang masih minim. Untuk ETF akan dijelaskan di video berikutnya. Selanjutnya, apa itu reksadana? Pertanyaan ini akan dijelaskan pada video kali ini, tapi buat teman-teman yang baru mulai mengenal investasi, ada baiknya mulai dengan menonton video dasar investasi yang ada di playlist channel ini, yang kemudian saya simpan linknya dalam deskripsi video ini juga. Oke, mari kita lanjut dalam reksadana. Ada yang disebut manajer investasi. Manajer investasi adalah orang yang paham perihal analisis saham. Singkat cerita, cara kerja dari reksadana adalah membeli saham dengan cara diwakili oleh orang lain. Orang lain ini yang disebut manajer investasi. Jadi perbedaan dari investasi saham dan reksadana adalah investasi saham, investor tidak diwakili orang lain, sedangkan reksadana diwakili oleh manajer investasi. Selain diwakili oleh manajer investasi, ada biaya yang harus dibayarkan oleh investor terhadap manajer investasi. Biaya ini disebut expense ratio atau beban operasi. Besaran dari expense ratio sendiri bermacam-macam dari 0, hingga 3,% dari total aset. Tergantung reksadana yang dipilih dan siapa manajer investasinya. Yang harus diperhatikan, expense ratio diambil dari total aset, bukan total keuntungan. Sampai sini kita paham dasar dari reksadana dan apa saja yang harus diperhatikan sebelum mulai berinvestasi di reksadana, seperti siapa manajer investasinya dan berapa expense ratio-nya. Selanjutnya ada beberapa jenis dari reksadana seperti reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Singkatnya, reksadana saham adalah pengelolaan dana yang berfokus pada saham. Selanjutnya, reksadana pasar uang, pengelolaan dana aset lebih ke deposito, giro, surat hutang, atau obligasi. Sedangkan reksadana pendapatan tetap adalah pengelolaan dana yang berfokus pada obligasi. Baik reksadana pasar uang atau pendapatan tetap memiliki resiko yang rendah. Dan terakhir, reksadana campuran adalah kombinasi dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Setelah kita paham apa itu reksadana, maka pertanyaan selanjutnya, di mana tempat untuk membeli reksadana? Jawabannya sangat banyak. Teman-teman bisa mulai dengan mengetik aplikasi reksadana di Google. Tapi untuk lebih mudahnya, cari aplikasi yang memiliki interface atau tampilan yang sederhana dan mudah. Dan terakhir, untuk manajer investasi, baca profil manajer investasi, lihat kinerja 1-2 tahun terakhir, dan perhatikan AUM atau Asset Under Management. AUM atau Aset Under Management adalah total dana yang dikelola oleh manajer investasi. Tentunya semakin besar total dana yang dikelola, maka membuktikan tingkat kepercayaan yang besar juga terhadap manajer investasi tersebut. Oke, sampai sini video kali ini, dan jangan lupa cari pengetahuan sedalam mungkin sedalam biru laut.